Kisah ini adalah rangkuman dari berbagai pengalaman nyata masyarakat Minangkabau yang telah diceritakan turun-temurun, diperkuat oleh sebuah kesaksian dari seorang ibu bernama Suri, nama samaran. Peristiwa yang dialaminya terjadi di sebuah nagari, desa, di pedalaman Sumatera Barat pada sekitar tahun 2005, sebuah tempat di mana adat dan kepercayaan gaib masih menyatu erat dengan kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2005, kebahagiaan menyelimuti keluarga kecil Uni Suri dan suaminya. Setelah penantian yang cukup lama, Allah menganugerahkan mereka seorang putra pertama yang tampan dan sehat, yang mereka beri nama Fahri. Kelahiran Fahri disambut dengan sukacita oleh seluruh keluarga besar dan tetangga di nagari mereka yang asri, dikelilingi perbukitan hijau dan sawah yang terhampar luas. Suri, sebagai seorang ibu baru, mencurahkan seluruh waktu dan kasih sayangnya untuk merawat sang buah hati. Hari-hari pertama terasa begitu indah. Suara tangis Fahri menjadi musik terindah di rumah panggung kayu mereka. Suri dan suaminya merasa hidup mereka telah sempurna. Sesuai tradisi di kampungnya, banyak tetangga dan kerabat yang datang silih berganti untuk menengok bayi, membawakan hadiah dan doa. Suri menyambut semuanya dengan tangan terbuka, merasa terharu dengan kehangatan dan kepedulian masyarakat di sekitarnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu kunjungan yang meninggalkan perasaan ganjil di hati Suri. Seorang nenek tua yang tinggal di ujung kampung, yang jarang sekali bersosialisasi, tiba-tiba datang seorang diri untuk menengok Fahri. Nenek itu, sebut saja Nenek Rashidah, dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan sedikit aneh. Kedatangannya yang tiba-tiba membuat Suri sedikit waspada, meski ia tetap berusaha menyambutnya dengan ramah. Nenek Rashidah tidak banyak bicara. Matanya yang sayu terus menatap Fahri yang sedang tertidur lelap di ayunan. Ia kemudian meminta izin untuk menggendong sang bayi. Saat itulah Suri merasakan keanehan pertama. Tangan Nenek Rashidah terasa dingin menusuk, dan ia tidak menatap wajah bayi itu, melainkan terus memandangi bagian ubun-ubun Fahri dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah sedang menilai sesuatu. Firasat buruk mulai merayapi hati Suri, sebuah pertanda bahwa kebahagiaannya akan segera diuji dengan cara yang paling mengerikan. Suri berusaha mengambil kembali anaknya dengan alasan mau menyusui, namun sang nenek seolah enggan melepaskannya. Setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, Nenek Rashidah akhirnya mengembalikan Fahri. Sebelum pamit, ia hanya berbisik pelan, "Jago anak kau elok-elok, jaga anakmu baik-baik." Sebuah kalimat yang terdengar bukan seperti nasihat, melainkan sebuah peringatan yang mengandung ancaman tersembunyi. Beberapa hari setelah kunjungan Nenek Rashidah, keanehan mulai terjadi pada Fahri. Bayi yang tadinya tenang dan sehat itu tiba-tiba menjadi sangat rewel, terutama saat malam menjelang. Ia akan menangis menjerit-jerit tanpa henti, seolah sedang merasakan sakit yang luar biasa. Tangisannya terdengar begitu pilu dan penuh penderitaan, membuat Suri dan suaminya panik dan kelelahan karena kurang tidur. Suri mencoba segala cara untuk menenangkan putranya. Ia memberinya ASI, mengayunnya, bahkan membawanya berjalan-jalan di dalam rumah, namun tidak ada yang berhasil. Yang lebih mengkhawatirkan, tubuh Fahri mulai menunjukkan perubahan drastis. Badannya yang dulu berisi kini terlihat semakin kurus dari hari ke hari, meski nafsu menyusunya masih kuat. Kulitnya menjadi kusam dan di bagian ubun-ubunnya muncul sebuah bercak kebiruan yang aneh. Khawatir dengan kondisi anaknya, Suri dan suaminya segera membawa Fahri ke dokter di kota kecamatan. Namun, setelah melalui serangkaian pemeriksaan, dokter tidak menemukan adanya penyakit medis apapun. Secara fisik, anak ibu sehat. Tidak ada infeksi, tidak ada kelainan organ. Mungkin hanya kolik biasa, kata dokter tersebut, memberikan beberapa vitamin untuk penambah nafsu makan. Namun Suri tahu, ini bukanlah kolik biasa. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang atau dideteksi oleh peralatan medis. Kondisi Fahri tidak kunjung membaik. Ia semakin lemah, tangisannya semakin lirih, dan tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Setiap malam,
Suri hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh kecil anaknya yang terus melemah. Ia merasa putus asa. Di tengah keputusasaannya, ia teringat kembali pada kunjungan Nenek Rashidah dan tatapan anehnya pada ubun-ubun Fahri. Sebuah kecurigaan yang menakutkan mulai terbentuk di benaknya, sebuah nama yang sering ia dengar dalam cerita-cerita horor di kampungnya, Palasik. Ketakutan itu semakin menjadi ketika setiap malam, tepat saat Fahri mulai menangis, Suri sering mendengar suara aneh dari luar rumah. Terkadang seperti suara decakan lidah, terkadang seperti suara orang mengisap sesuatu dengan kuat. Suara itu terasa begitu dekat, seolah berasal dari kolong rumah panggungnya, membuat bulu kuduknya berdiri setiap kali mendengarnya. Tidak tahan melihat kondisi cucu pertamanya, ibu dari Suri akhirnya datang dari kampung sebelah. Setelah melihat kondisi Fahri dan mendengar cerita lengkap dari Suri, wajah sang ibu langsung berubah pucat pasi. Tanpa ragu, ia berkata dengan suara bergetar, "Anak kau kanai Palasik, Suri. Anakmu terkena Palasik, Suri." Kalimat itu bagai petir di siang bolong, mengkonfirmasi ketakutan terbesar Suri. Sang ibu kemudian menjelaskan secara rinci tentang Palasik, ilmu hitam legendaris di Tanah Minang. Palasik bukanlah hantu atau jin, melainkan manusia biasa yang menuntut ilmu hitam tingkat tinggi. Ilmu ini bersifat turun-temurun, biasanya diwariskan dari ibu kepada anak perempuannya. Orang yang memiliki ilmu Palasik bisa melepaskan kepalanya dari tubuhnya. Kepalanya, dengan organ dalam yang menjuntai, akan terbang di malam hari untuk mencari mangsa. Mangsa utama Palasik adalah bayi dan balita. Mereka tidak memakan mangsanya secara fisik, melainkan mengisap, saripati, atau darah kehidupan dari ubun-ubun sang bayi. Proses inilah yang membuat bayi sakit secara misterius, kurus kering, dan akhirnya meninggal dunia. Orang yang menjadi Palasik melakukan ini untuk menyempurnakan atau mempertahankan ilmu hitamnya. Dalam wujud manusianya, seorang Palasik konon memiliki ciri khas. Ia tidak memiliki lekukan di antara hidung dan bibir atasnya, serta sering menghindari kontak mata langsung. Suri langsung teringat pada Nenek Rashidah. Ia mencoba mengingat-ingat wajah nenek itu dan menyadari bahwa ia memang tidak pernah benar-benar menatap mata sang nenek, dan ia tidak bisa mengingat apakah nenek itu memiliki lekukan di atas bibirnya. Semua potongan teka-teki kini menyatu, membentuk sebuah gambaran horor yang nyata. Anaknya sedang menjadi target dari praktik ilmu hitam yang paling keji. Ibu Suri juga mengingatkan bahwa Palasik sangat lihai. Ia bisa menyamar menjadi hewan seperti kucing atau anjing untuk mendekati rumah korbannya. Suara-suara aneh yang didengar Suri setiap malam kemungkinan besar adalah suara dari kepala Palasik yang sedang berusaha mengisap sari kehidupan Fahri dari luar rumah. Kini, pertempuran mereka bukan lagi melawan penyakit medis, melainkan melawan kekuatan gaib yang haus darah. Setelah mengetahui musuh yang sebenarnya, keluarga Suri tidak lagi tinggal diam. Mereka memutuskan untuk melawan teror gaib ini dengan cara-cara tradisional yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Atas petunjuk dari ibunya dan beberapa tetua kampung, Suri mulai memasang benteng pertahanan di sekeliling rumah dan di dekat tempat tidur Fahri. Ini adalah pertarungan antara harapan dan ilmu hitam. Setiap sudut rumah ditaburi dengan garam kasar dan merica. Di setiap jendela dan lubang angin, digantungkan jimat berupa anyaman daun nenas yang berduri. Di dekat ayunan Fahri, Suri meletakkan sebuah gunting lipat yang terbuka, beberapa siung bawang putih tunggal, dan sebuah cermin kecil. Benda-benda ini dipercaya memiliki kekuatan untuk menolak dan melukai makhluk gaib seperti Palasik. Konon, Palasik takut pada benda-benda tajam dan bau yang menyengat. Suasana rumah mereka berubah total. Siang hari diisi dengan doa dan persiapan, sementara malam hari adalah waktu untuk waspada penuh. Suri dan suaminya bergantian berjaga sepanjang malam, tidak berani memejamkan mata sedetik pun. Setiap suara decit kayu atau desau angin membuat jantung mereka berdebar kencang. Rumah yang dulu penuh kebahagiaan kini terasa seperti benteng yang sedang dikepung oleh musuh tak terlihat. Namun, teror itu tidak berhenti. Justru semakin menjadi-jadi.
Suara decakan di kolong rumah semakin jelas terdengar, terkadang disertai bau anyir darah yang menusuk hidung. Beberapa kali, mereka melihat bayangan hitam sekelebat melintas di luar jendela, atau mendengar suara cakaran halus di dinding kayu rumah mereka. Suri hanya bisa memeluk Fahri erat-erat sambil terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara bergetar. Malam-malam itu adalah ujian terberat bagi iman dan kewarasan Suri. Ia merasa sedang berada di garis depan sebuah pertempuran spiritual. Ia tahu bahwa Palasik itu ada di luar sana, mengintai, menunggu mereka lengah. Satu-satunya yang membuatnya kuat adalah tatapan lemah dari mata anaknya, yang seolah memohon untuk diselamatkan. Suri berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan makhluk terkutuk itu mengambil nyawa putranya. Pada malam Jumat Kliwon, puncak dari segala teror itu akhirnya terjadi. Malam itu terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Fahri menangis lebih kencang dari malam-malam sebelumnya, seolah merasakan bahaya yang sangat dekat. Suri yang sedang terjaga sambil mengayun anaknya, tiba-tiba mendengar suara aneh dari arah dapur. Bukan lagi suara decakan, melainkan seperti suara benda basah yang diseret di atas tanah. Didorong oleh firasat yang sangat kuat, Suri dengan gemetar memberanikan diri mengintip dari celah jendela papan di kamarnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihatnya. Di bawah cahaya bulan yang pucat, ia melihat pemandangan paling mengerikan yang akan menghantuinya seumur hidup. Sesosok kepala manusia tanpa badan sedang melayang-layang rendah di halaman rumahnya. Kepala itu adalah kepala Nenek Rashidah. Rambutnya yang panjang dan gimbal terurai berantakan, matanya menyala merah seperti bara api. Dari lehernya yang terputus, menjuntai organ-organ dalam seperti usus, jantung, dan paru-paru yang masih berdenyut dan basah oleh darah, menyeret di atas tanah dan menimbulkan suara mengerikan itu. Mulutnya terbuka, memperlihatkan lidah yang menjulur panjang sambil terus mengeluarkan suara mengisap yang rakus. Makhluk itu melayang perlahan, mendekati dinding kamar tempat Fahri berada. Suri membekap mulutnya sendiri untuk menahan jeritan. Tubuhnya gemetar hebat, kakinya lemas tak bertenaga. Ia terpaku di depan jendela, menyaksikan horor yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Palasik itu nyata. Makhluk itu kini sedang berusaha menembus dinding rumahnya dengan kekuatan gaibnya, mencoba untuk menggapai anaknya. Suri bisa merasakan hawa dingin kematian yang dipancarkan oleh makhluk terkutuk itu. Dalam kepanikan yang luar biasa, ia teringat pada cermin kecil yang diletakkan di dekat ayunan. Dengan tangan gemetar, ia meraih cermin itu dan mengarahkannya ke celah jendela. Saat pantulan cahaya bulan dari cermin mengenai wajah Palasik itu, makhluk itu mengeluarkan suara jeritan yang melengking dan tidak seperti suara manusia. Jeritan itu penuh dengan amarah dan rasa sakit. Kepala terbang itu kemudian melesat dengan cepat ke dalam kegelapan malam, menghilang di antara pepohonan. Jeritan melengking Palasik itu membangunkan suami Suri dan beberapa tetangga terdekat. Mereka segera berhamburan keluar dengan membawa obor dan senjata seadanya. Suami Suri yang melihat istrinya terduduk lemas dengan wajah pucat pasi segera memeluknya. Setelah mendengar cerita Suri yang terputus-putus, ia dan para tetangga langsung mengerti apa yang telah terjadi. Malam itu, mereka berjaga bersama hingga fajar menyingsing. Keesokan paginya, sebuah kabar menggegerkan seluruh nagari. Nenek Rashidah ditemukan oleh tetangganya dalam keadaan terbaring sakit parah di rumahnya. Wajahnya pucat dan penuh luka goresan seperti terbakar, dan ia terus meracau kesakitan sambil memegangi lehernya. Beberapa orang yang berani mendekat bersumpah melihat luka aneh seperti bekas sayatan di sekeliling lehernya. Nenek itu tidak mau makan, tidak mau minum, dan hanya menatap langit-langit dengan tatapan kosong penuh ketakutan. Berita ini menjadi bukti tak terbantahkan bagi warga desa. Mereka yakin Nenek Rashidah adalah Palasik yang telah meneror keluarga Suri. Luka di wajah dan lehernya diyakini sebagai akibat dari serangan, cermin dan benda-benda tajam yang dipasang oleh Suri. Palasik yang ilmunya terluka akan merasakan sakit yang luar biasa pada tubuh aslinya. 3 hari setelah kejadian mengerikan itu,
Nenek Rashidah menghembuskan napas terakhirnya dalam kesendirian dan penderitaan. Sejak kematian Nenek Rashidah, keajaiban pun terjadi. Kondisi Fahri berangsur-angsur membaik. Tangisannya di malam hari berhenti. Tubuhnya mulai berisik kembali, dan rona sehat kembali menghiasi wajahnya. Bercak kebiruan di ubun-ubunnya perlahan memudar dan akhirnya hilang sama sekali. Teror di rumah Suri telah berakhir. Fahri telah diselamatkan dari cengkeraman ilmu hitam yang keji. Suri dan keluarganya merasa sangat bersyukur. Mereka mengadakan syukuran kecil, mengundang para tetangga dan tetua adat untuk berdoa bersama. Pengalaman itu telah mengubah hidup mereka selamanya, mengajarkan mereka tentang betapa tipisnya batas antara dunia nyata dan dunia gaib, serta betapa nyata pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Meskipun teror telah berakhir dan Nenek Rashidah telah tiada, pengalaman mengerikan itu meninggalkan jejak trauma yang mendalam pada diri Suri. Selama bertahun-tahun setelahnya, ia masih sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk tentang kepala terbang dengan organ yang menjuntai. Suara decakan atau suara benda terseret di malam hari masih bisa membuatnya melompat ketakutan. Ia menjadi lebih protektif terhadap Fahri, tidak mudah percaya pada orang asing yang mendekati anaknya. Trauma itu menjadi pengingat abadi tentang malam-malam penuh teror yang pernah ia lalui. Namun, di sisi lain, pengalaman itu juga mempertebal imannya. Ia menjadi lebih rajin beribadah, lebih sering berdoa, dan lebih yakin akan kekuatan perlindungan dari Allah. Ia sadar bahwa benteng pertahanan terkuat bukanlah jimat atau benda-benda tajam, melainkan ketakwaan dan kepasrahan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Keluarga kecil mereka perlahan-lahan membangun kembali kehidupan mereka. Fahri tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan ceria, seolah tidak pernah mengalami kejadian mengerikan di masa bayinya. Namun, Suri tidak akan pernah melupakan pertempurannya melawan Palasik. Ia menyimpan kisah itu dalam hatinya, sebagai pelajaran berharga yang akan ia wariskan kepada anak cucunya kelak. Kisah Suri menjadi salah satu dari sekian banyak cerita yang mengukuhkan legenda Palasik di ranah Minang. Ia menjadi bukti hidup bahwa di balik keindahan alam dan kekayaan budaya, tersimpan pula misteri-misteri kelam yang hidup berdampingan dengan masyarakat. Sebuah pengingat bahwa tidak semua yang terlihat seperti manusia, benar-benar manusia seutuhnya. Bagi Suri, setiap kali ia membelai rambut Fahri yang kini sudah remaja, ia selalu teringat pada ubun-ubun mungil yang pernah menjadi incaran makhluk terkutuk itu. Dan ia akan selalu bersyukur, karena cinta seorang ibu dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa telah berhasil memenangkan pertempuran melawan salah satu wujud ilmu hitam paling mengerikan di Nusantara. Peristiwa yang dialami oleh Uni Suri dan keluarganya memberikan pelajaran yang sangat mendalam, baik dari sisi spiritual maupun sosial. Kisah ini adalah cerminan dari sebuah pertempuran abadi antara iman dan kesirikan, antara doa dan sihir. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang relevan hingga saat ini, yang dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua. Dalam pandangan Islam, praktik ilmu hitam seperti Palasik termasuk dalam kategori sihir, sebuah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah. Sihir melibatkan persekutuan dengan jin dan setan untuk mencelakai orang lain. Keberadaan jin sebagai makhluk gaib adalah sebuah fakta yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka bisa mengganggu dan mencelakai manusia, terutama mereka yang jauh dari perlindungan Allah. Penampakan mengerikan seperti kepala terbang adalah salah satu cara setan menampakkan diri untuk menyebarkan rasa takut dan menyesatkan manusia. Namun, Islam dengan tegas mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kekuatan Allah. Perlindungan terbaik dan satu-satunya yang hakiki adalah dengan mempertebal iman, rajin beribadah, membaca Al-Quran, khususnya ayat-ayat ruqyah seperti ayat kursi dan Al-Muawwidzatain, serta senantiasa berzikir dan memohon pertolongan hanya kepadanya. Pelajaran moral utama dari kisah ini adalah tentang kekuatan iman dan kasih sayang seorang ibu. Di tengah keputusasaan dan teror yang mencekam, keyakinan Suri pada pertolongan Allah dan cintanya yang tanpa syarat kepada anaknya menjadi sumber kekuatannya untuk bertahan dan melawan. Selain itu,
Kisah ini juga menyoroti pentingnya ikatan sosial dan kearifan lokal. Dukungan dari keluarga dan tetangga, serta pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun, menjadi sistem pertahanan komunal yang efektif dalam menghadapi ancaman yang tidak bisa dijelaskan oleh logika modern. Ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan nasihat orang tua dan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Pada akhirnya, kisah Palasik adalah pengingat keras bahwa kejahatan bisa datang dalam bentuk apapun, dan benteng terkuat untuk melawannya adalah iman yang kokoh, keluarga yang solid, dan komunitas yang peduli. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.